Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farida 54A Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita harus tetap bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini lagi ada acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 2024 1446 Hijriah yang dilaksanakan di Masjid Al-Anwar Surabaya. Penasaran teman-teman apa yang menarik dari acara ini dan bagaimana situasi menjelang saat dilaksanakan acaranya? Jadi tetap tonton video ini dari awal sampai akhir karena di akhir acara akan diisi tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Mamun MA dari Turki. Selamat menonton. Ini jamaah perempuan lagi rewang-rewang dan saat ini waktunya juga makan siang, jadi makan siang bersama dulu, nanti dilanjutkan rewang-rewangnya lagi. Ibu pembubaran di luar kota. Ini kok metu pasar kok coba. Aku kok kepina ya numpak demo sama lele nang Kalamang. Ini ku sonten Bu Deda. Sonten. Lah ya nang Penele jam sekawan mulai ini. Aku lho numpak demo tayo-tayo. Selfie. Sore sudah jangan ini numpak demo ning kaji awal-awal tipis-tipis. Tolong niki. Angkat cicing. Numpak bemo, numpak elep. Gitu. Mari numpak elep. Bis, mari numpak bis. Selamat. Amin. Jangan sampai tonton. Kapal siar itu Lombok. Ayo. Leko. Buka boleh. Buka yang sadean sate niku sadean ta buka ya. Nggih. Ini Mbak Agus. Sing mangan kok mek iki kok wis Tentu. Pak Agus. Boten sing ngarep sampean niku. Ini kotak kue yang sudah diisi jumlahnya ada 500. Jadi acara Maulid Nabi ini dilaksanakan setelah sholat Isya. Bungkus rewang banyak ya teman-teman. Ini
gara-gara iku mau lho. Artise iku. Saya berasal dari kota Gaza, Palestina. Saya lahir besar di Palestina, di Gaza. Saya menyelesaikan atau telah menyelesaikan pendidikan saya S1 di Gaza juga, jurusan bacaan Al-Quran atau jurusan yang membahas qiraah atau al-qiraat al-ashr. Pada tahun 2019 saya diutus oleh guru saya untuk datang ke Indonesia untuk mengajar di salah satu pesantren di Jawa Barat, di Bandung. Kemudian habis dari itu qadarullah ada COVID. Kemudian saya tidak bisa balik ke Palestina lagi, makanya saya ambil keputusan untuk melanjut berkegiatan dakwah di negara Indonesia tercinta ini. Kemudian setelah itu saya pindah ke Sulawesi. Saya mengelola pesantren dan sekolah Islam, dan saat ini saya menetap di Jakarta Selatan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas atau saya akan menyampaikan informasi-informasi penting, yang informasi itu jamaah sekalian bukan hanya informasi yang biasa, tetapi informasi yang menjadi bagian dari agama kita, dari akidah kita sebagai kaum muslimin. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas sedikit tentang kondisi dan persoalan yang hingga saat ini masih berlanjut, masih ada di negara Palestina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita sepakati dulu
bahwasanya tanah Palestina atau persoalan Palestina bukan hanya persoalan kemanusiaan. Persoalan Palestina bukan hanya persoalan politik, bukan hanya permasalahan politik. Palestina bukan hanya sebuah tanah yang dijajah, dicuri oleh orang. Tetapi jamaah sekalian, Palestina lebih penting daripada itu semua, karena Palestina jamaah sekalian menjadi bagian dari akidah kita, bagian dari agama kita sebagai kaum muslimin. Seluruh para ulama kita, mereka sepakat bahwasannya Palestina menjadi bagian dari akidah kita. Kenapa demikian? Kenapa mereka mendapatkan atau mengambil pendapat yang seperti itu? Karena ternyata Palestina menjadi bagian dari dua wahyu Allah Subhanahu wa taala, dua sumber kita, dua sumber agama kita, yaitu Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palestina ternyata menjadi bagian dari Al-Quran dan menjadi bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Al-Karim terdapat 6 ayat yang berbicara tentang keberkahan kedudukan negeri tersebut. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak hadis-hadisnya yang berbicara tentang keberkahan, keagungan tanah tersebut. Bahkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang ulama kita yang beliau menulis satu buku yang namanya Al-Arba'in Al-Maqdisiyah. Isi buku tersebut ada 40 hadis yang sahih, yang sanadnya sahih mutawatir, yang berbicara tentang negara Palestina atau berbicara tentang tanah Syam secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil 'alamin." Dan kami telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke sebuah tanah, sebuah negeri yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Makanya jemaah sekalian, Palestina mendapatkan keberkahannya pertama karena tanah tersebut menjadi tanahnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dikenal dengan tanahnya para nabi dan rasul, negerinya para nabi dan rasul. Ratusan para nabi dan rasul yang mereka ada kaitannya dengan tanah Palestina jemaah. Banyak antara mereka yang lahir di Palestina. Banyak nabi dan rasul yang mereka diselamatkan berhijrah hidup di Palestina. Bahkan banyak antara mereka yang meninggal wafat di tanah Palestina. Nabi Yaqub alaihi salam lahir di Palestina. Nabi Ishaq alaihi salam lahir di Palestina. Nabi Yusuf alaihi salam lahir di Palestina. Nabi Isa alaihi salam lahir di Palestina. Maryam Al-Batul alaihi salam lahir di Palestina. Nabi Ibrahim diselamatkan berhijrah ke Palestina. Nabi Lut diselamatkan ke tanah Palestina. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke Palestina sebanyak 3 kali selama kehidupannya. 3 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berziarah, berkunjung ke tanah Palestina. 2 kali sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, 1 kali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, Palestina mendapatkan keberkahannya karena di dalamnya pernah terjadi sebuah perkumpulan, sebuah pertemuan. Yang pertemuan itu dikenal dengan pertemuan yang paling mulia, paling agung, yaitu berkumpulannya, bertemuannya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala.
semua Nabi dan Rasul mereka pernah berkumpul di sebuah tempat, yaitu di Masjidil Aqsa di Palestina. Kapan itu terjadi? Itu pernah terjadi ketika baginda kita sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang mulia, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan tentunya perjalanan ini, peristiwa ini semakin mulianya, agungnya, pada akhirnya diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlah, yang telah diberkahi sekelilingnya, kata Allah. Maka ketika baginda kita SAW berangkat dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, sebelum beliau naik ke Sidratul Muntaha, beliau sempat bertemu dengan saudara-saudaranya para Nabi dan Rasul. Lalu setelah itu Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Dan semenjak itu jemaah sekalian, ketika baginda kita SAW menerima perintah salat, ternyata 16 atau 17 bulan kemudian kiblatnya Nabi, arah kiblatnya Nabi ke Masjidil Aqsa. Palestina, Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat pertama kita. Kiblat pertama Nabi Muhammad SAW berada di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Maka di zaman itu jamaah sekalian, tanah Palestina menjadi pusat perhatian seluruh kaum muslimin di zaman itu. Seluruh umat Islam pusat perhatiannya berada di Palestina. Kemudian jemaah sekalian, janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya, bahwasanya pada akhirnya meskipun banyak umat Islam yang saat ini tidak peduli atau tidak ingat terhadap Palestina, tapi janji Allah dan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman Palestina akan kembali lagi menjadi pusat perhatiannya kaum muslimin, pusat perhatian kita semua, bahkan seluruh alam. Pusat perhatiannya ada di Palestina atau di tanah Syam secara umum. Begitu banyak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang akhir zaman. Begitu banyak sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat. Dan ternyata jamaah sekalian, kebanyakan atau rata-rata tanda-tanda itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan tanah Palestina atau dengan tanah Syam. Hampir semuanya tanda akhir zaman yang besar ada hubungannya, ada kaitannya dengan tanah Palestina. Mulai dari munculnya Ad-Dajjal. Dajjal itu muncul di mana? Muncul di sebuah kota yang namanya Asfahan. Asfahan itu ada di Iran sekarang. Dan pertama kali atau orang yang pertama mengikuti Dajjal ada sekitar 20.000 orang Yahudi. Jadi orang atau sekelompok orang yang mengagungkan Ad-Dajjal atau yang menunggu-nunggu Ad-Dajjal itu yaitu orang Yahudi. Ketika Dajjal itu muncul, tentu saja ini cerita yang disampaikan oleh Nabi. Ketika Dajjal itu muncul di kota Asfahan, Dajjal itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa keliling seluruh dunia. Dan tentu saja Dajjal itu disebut oleh Nabi sebagai fitnah yang paling berbahaya bagi kita, fitnah terbesar.
orang yang paling zalim, Dajjal, la'natullah alaih. Maka ketika Dajjal sedang keliling di muka bumi ini, tentu saja hanya 2 kota suci yang dilarang memasukinya, yaitu Makkah, Madinah. Tiba-tiba munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul di mana? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan muncul di Madinah, lalu berkunjung ke Makkah, lalu ke Palestina. Ada sebagian ulama kita yang mengatakan bahwasanya Imam Mahdi itu muncul memang dekat Al-Ka'bah, dekat Hajar Ismail. Ketika Dajjal itu muncul, langsung menuju dengan dengan umat Islam yang bai'ah kepada beliau, menuju ke Baitul Maqdis atau ke Palestina. Kemudian tidak lama lagi ini tanda-tanda ini tidak ada jarak waktu yang begitu panjang antaranya. Maka ketika Imam Mahdi menuju ke Palestina, tiba-tiba turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun di mana? Turun di sebuah kota namanya Damaskus. Ada di Syria sekarang. Lebih tepatnya dekat Menara Putih di sana, di kota Damaskus. Ketika Nabi Isa turun, langsung beliau menuju atau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, bertemu dengan saudaranya Imam Mahdi alaihissalam. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, tiba-tiba Dajjal itu selesai keliling di dunia. Pada akhirnya Dajjal dengan pengikutnya dari orang Yahudi dan orang-orang yang tergoda oleh dia, mereka sampai ke Palestina, sampai ke Baitul Maqdis. Dan pas Dajjal itu melihat Nabi Isa alaihissalam di sana, langsung dia menyadari bahwasanya ajalnya telah datang. Karena Dajjal tahu siapa ciri-ciri orang yang akan mampu membunuh dia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ternyata jamaah sekalian, pada akhirnya fitnah yang paling berbahaya, yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fitnah Masih Dajjal atau Masih Dajjal. Pada akhirnya fitnah tersebut berakhir di tanah Palestina. Dan sebenarnya di situ terdapat tanda-tanda atau ada pemahaman yang kita dapat dari situ. Kenapa kira-kira fitnah yang paling berbahaya ini berakhir di tanah Palestina? Orang yang paling zalim ini, Dajjal, pada akhirnya urusannya selesai di Palestina, dibunuh, dikuburkan di Palestina. Itu menunjukkan bahwasannya Palestina selama sejarahnya, baik di awal zaman maupun nanti di akhir zaman, Palestina senantiasa selalu menjadi kuburan bagi seluruh orang zalim di seluruh muka bumi ini. Makanya sekarang kita semua menyaksikan bahwasannya orang yang paling zalim, orang yang paling jahat, orang yang menjadi musuhnya kita semua sebagai kaum muslimin, orang yang menjadi musuhnya kemanusiaan, musuhnya kedamaian, keadilan, Zionis, Yahudi la'natullah alaihim, mereka sekarang berkumpul di mana? Di tanah Palestina. Dan insya Allah janji Allah subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya mereka akan dikuburkan di tanah tersebut. Tanah Palestina tidak akan menjadi negeri yang indah bagi mereka, tetapi tanah Palestina pada akhirnya akan menjadi kuburan bagi mereka. Bukan hanya bagi mereka saja, bagi seluruh orang zalim seluruh muka bumi ini. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja orang Yahudi ini begitu banyak dicerita dalam Al-Quranul Karim. Begitu banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara tentang Bani Israel. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana begitu luar biasa nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada mereka.
bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Bani Israel tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan mereka kesempatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya mereka. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya jemaah sekalian? Yang terjadi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka dalam Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya melaknat mereka, melaknat Bani Israel dalam Al-Quran Al-Karim? Karena mereka memiliki sifat-sifat yang begitu buruknya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, "Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israil ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Dalam ayat yang lain, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan mereka nikmat yang begitu luar biasa, tetapi pada akhirnya mereka mengkufuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kesempatan yang diberikan kepada mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak bersyukur. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq, dan mereka terkenal membunuh para nabi dan rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi atau rasul kepada mereka, kalau nabi dan rasul itu melarang mereka untuk membuat hal-hal yang keji atau hal-hal yang tidak suka oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya mereka tidak hanya melarang para nabi dan rasul itu, tetapi mereka membunuh dia. Makanya mereka disebut pembunuh para nabi dan rasul. Makanya jemaah sekalian, kita semua meyakini insya Allah akan sama. Oke, terima kasih banyak. Adapun terkait masalah menikah, demikian acara Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 2024 1446 Hijriah di Masjid Al-Anwar Surabaya, dan tausiah yang disampaikan oleh Syekh Mamun MA dari Palestina. Semoga isi tausiahnya bermanfaat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan sudah menekan tombol like, subscribe, dan notif loncengnya. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar dan share ya bila video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.